Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ambis dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas prediksi soal OSNK Ekonomi 2024 dan ini kita lanjutkan pada part keempat, adik-adik semuanya. Nah, kita akan membahas kurang lebih 3 soal dalam part keempat ini, di mana ada beberapa soal yang akan kita bahas, yaitu pertama terkait dengan fungsi konsumsi ataupun fungsi saving. Di sini materi mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Kemudian terkait dengan optimalisasi profit, dan terakhir kita akan membahas bagaimana jenis-jenis pembiayaan begitu ya adik-adik. Nah, inilah soal prediksi OSNK Ekonomi 2024. Bagi adik-adik di sini yang ingin memiliki file soal ini, memesan dulu di deskripsi grup yang nomor WA Kak Dion sudah kalian cantumkan di deskripsi grup, deskripsi YouTube ini, agar teman-teman bisa memilikinya dan memesan kurang lebih dengan harga 20.000 saja. Soal dan lengkap pembahasan. Nah, adik-adik semuanya, kita akan membahas soal nomor 8 pada part keempat ini, soal terkait dengan fungsi konsumsi. Nah, suppose household consumption expenditure from country belajar ambis is shown by C sama dengan 200 ditambah dengan 0,8 ya, YD. Di mana YD itu kita tahu di sini ada dalam fungsi konsumsi, kadang pakai YD, kadang enggak. Nah, kita harus tahu dulu apa itu YD. Nah, YD itu kita sebut sebagai pendapatan disposable ya, adik-adik. Pendapatan disposable artinya adalah pendapatan yang siap digunakan ataupun dibelanjakan. Nah, kita tahu YD itu adalah rumusnya bahwasanya pendapatan dikurangi dengan besarnya pajak. Jadi YD itu rumusnya adalah berapa pendapatan dikurangi dengan pajak. Agar kita tahu ya dari rumus masing-masing penurunan GDP, GNP, NNP, kemudian NNI, personal income, terakhir itu adalah disposable income atau kita sebut sebagai pendapatan disposable. Y dikurangi dengan besarnya pajak. Nah, itu adalah fungsi dari consumption. Jika sebuah negara memiliki pendapatan nasionalnya sudah diketahui ya, Y sama dengan 5.000 di sini, adik-adik. Dan pajaknya di sini teksnya as much as 500. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah savingnya ataupun tabungannya. Nah, langsung saja kalau soalnya langsung menanyakan tabungan, jangan kita cari dulu fungsi konsumsinya. Jadi langsung apa yang ditanyakan, itu yang kita cari. Jadi yang ditanyakanlah fungsi tabungan, maka kita masukkan ke fungsi tabungan langsung. Jadi kita tahu rumus fungsi tabungan itu adalah S sama dengan min A ditambah 1 kurang B dikalikan dengan Y. 1 kurang B ini kita tahu itu adalah MPS ya, marginal propensity to saving. Nah, min A. Nah, ini adalah A. Kalau dalam fungsi tabungan min A berarti min 200. Tambah, kalau misalkan ini adalah MPC dalam fungsi konsumsi, berarti kita tahu persamaan MPC ditambah dengan MPS sama dengan 1. Kalau MPC-nya adalah 0,8, berarti MPS-nya adalah 0,2. Nah, berarti MPS-nya adalah 0,2 kalikan dengan Y. Nah, karena di sini sudah diketahui Y-nya 5.000 dan teksnya 500, karena di sini YD ya, maka kita selesaikan dia ya di sini. 5.000 dikurangi dengan 500. Nah, jadi kita temukan min 200 tambah 0,2 kali 4.500. Jawabannya adalah 700. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah B. Nah, jangan sampai teman-teman tidak mengurangkannya dulu ya dengan besarnya pajak. Karena soal ini adalah harus disesuaikan. Karena di sini fungsinya adalah dalam fungsi konsumsi disposable income ada, berarti dalam fungsi tabungan juga ada YD-nya. Saling terkait. Kalau dalam fungsi konsumsi ada YD, pasti dalam fungsi tabungan juga ada YD. Oke, baik. Cukup lumayan ya adik-adik. Kita akan membahas soal nomor 9 yang menurut kalian lebih gampang lagi dari nomor 8. Suppose a firm ambis prestasi Nusantara as Olympiad training. Inilah belajar ambis ya. In competitive market receive 2.000 total revenue-nya. Jadi di sini katanya adalah total penerimaan sebesar $2.000 dan had
marginal revenue, memiliki marginal revenue sama dengan $20 for the last unit produced and sold. Jadi MR-nya sama dengan 20. What is the average revenue? Pertama, tanyakanlah berapa rata-rata penerimaan atau average revenue dan per unit ya, dan berapa yang terjual. How many units were sold? Jadi berapa banyak kuantitas barang yang terjual. Jadi dua yang tanyakan, jangan sampai kebalik, key-nya dulu atau AR-nya dulu, tapi di sini tanyakan AR-nya dulu baru key-nya. Oke. Nah, di sini sudah diketahui, kita harus tahu dulu kalau soal seperti ini apakah bentuk jenis struktur pasarnya. Apakah pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan monopoli atau oligopoli dan seterusnya. Karena tentu masing-masing ini memiliki perbedaan ciri-cirinya. Nah, kalau soal seperti ini telah dinyatakan ya adik-adik, in a competitive market, jadi sudah disampaikan competitive market. Nah, berarti in competitive market itu artinya adalah pasar persaingan sempurna, PPS. Karena kita tahu dalam ini kelanjutannya di bawah ya adik-adik, kalian kebawahkan dulu biar lebih lengkap. Kita tahu dalam persamaan dalam pasar persaingan sempurna itu adalah persamaannya D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Kalau kata orang gitu ya, demi pacar aku rela minum racun. Kan itu ya adik-adik. Nah, kalau soal seperti ini kita bisa melihat bahwasanya dalam fungsi pasar persaingan sempurna, jika ditulis, ini adalah kuantitas, inilah price ya. Ini bentuk kurvanya adalah datar ya adik-adik. Jadi bentuk kurvanya adalah horizontal. Sehingga kita bisa dapatkan bahwasanya tadi sini adalah persamaan D, fungsi permintaannya sama dengan harga, sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue. Nah, karena sudah diketahui tadi apa namanya TR tadi ya, informasi pertama sama dengan 2000, adik-adik kalian pindah ke sini ya. Kemudian MR-nya 20. Nah, karena kita tahu MR-nya tadi 20, karena sih sama sudah otomatis ya, kalau MR-nya sama dengan 20, berarti AR-nya berapa? 20. Jadi kalian nggak perlu nyari berapa besarnya AR, karena AR-nya udah otomatis sama dengan MR. Dalam pasar persaingan sempurna, berarti AR-nya adalah 20. Terus apa yang cari Kak? Yang dicari adalah key ini. Nah, gimana Kak cara mencarinya? Ya, kita harus tahu dulu rumus dari masing-masing komponen penerimaan. Nah, karena kita tahu AR atau rata-rata penerimaan sama dengan total revenue dibagi dengan Q. Terus gimana cara mencari Q-nya? Nah, kita pindahkan Q sama dengan TR dibagi dengan AR. Boleh seperti itu. Nah, TR-nya berapa? TR-nya udah ketahui 2000. Nah, 2000 dibagi dengan AR. AR-nya berapa? 20. Nah, dapat jawaban Q-nya 100 unit. Jadi jawabannya adalah 20 dan 100. Nah, kalau soal seperti ini, jawabannya adalah tadi 20 dan 100A ya, adik-adik. Oke, cukup gampang ya. Nah, lanjut kita akan bahas soal terakhir, soal nomor 10. Kemampuan perusahaan untuk membayar dan melunasi utang dalam jangka panjang disebut apa? Jawabannya adalah solvabilitas. Jadi sini ada beberapa istilah. Salah satunya adalah solvabilitas. Bagaimana di sini kita bahas mengenai firm, kemampuan perusahaan dalam operasionalnya dan menggunakan kegiatan, menggunakan biaya dan seterusnya. Jadi sini kita akan melihat bahwasanya ada berbagai macam istilah dalam operasional perusahaan dalam untuk menghasilkan laba ya. Pertama adalah solvabilitas, yaitu tadi kemampuan perusahaan untuk membayar ataupun melunasi utang dalam jangka panjang. Misalkan solvabilitas itu ada komponen dari biaya yang mereka melakukan utang atau pembiayaan ya, itu tidak harus selesai dalam jangka 1 tahun. Ibaratnya kalau misalkan kita sebagai konsumen, mungkin teman-teman memiliki motor dengan cara kredit, kan motor nggak langsung lunas misalnya ya, harga 20-an juta, nah itu bisa diangsur selama 2 tahun. Nah itu adalah jika lebih setahun itu maka kita golongkan jangka panjang ya.
Atau mungkin yang bisa KPR rumah gitu ya. Rumah kan kalau beli lunas kan hebat ya. Tapi kalau misalnya angsur biasanya sampai beberapa tahun. Nah, ini adalah jangka panjang. Ataupun misalkan mesin ataupun peralatan yang cukup mahal dan yang tidak bisa lunasi dalam jangka waktu pendek. Nah, ini kita golongkan jangka utang dalam jangka panjang. Kemampuannya apakah dia cukup kuat bisa memastikan pembiayaan dalam jangka waktu panjang meskipun apa namanya dia tetap berproduksi ya. Nah, kita lihat kemampuan dia apakah dia mampu membayar utang nggak dalam jangka panjang atau enggak sama sekali. Nah, itu solvabilitas. Nah, ada istilah namanya soliditas. Soliditas itu adalah rasio yang dimiliki perusahaan untuk menggambarkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Jadi, soliditas itu kan diambil dari sebuah kata namanya solid, adik-adik. Solid itu kan kalau kita bahas artinya adalah solid. Kalau dalam fisika, solid itu adalah padat ya, padat atau kuat atau kalau kata sangat solid berarti sangat erat gitu ya. Erat artinya adalah sangat kuat kekerabatannya gitu kalau dalam ilmu sosiologi ya. Nah, solid itu artinya adalah bagaimana dalam ekonomi solid itu berarti mampu nggak konsumen itu bisa terus membeli barang kita. Semakin percaya nggak konsumen dengan kita. Oh, nggak solid lagi, berarti konsumen udah nggak suka lagi beli barang kita, udah nggak beli lagi barang kita. Itu artinya soliditas. Bagaimana kita mampu solid konsumen ini untuk terus kita jaga dia biar tetap bisa membeli ataupun memiliki barang kita. Artinya lah nggak lari konsumennya. Nah, kemudian rentabilitas. Renta itu artinya adalah kemampuan perusahaan mendapatkan rent ini artinya adalah dalam Yunani kalau nggak salah ya ataupun berbagai istilah rentabilitas itu artinya adalah profit ya ataupun memperoleh laba. Kemudian likuiditas ini istilah dari kata liquid. Kalau dalam fisika liquid itu artinya adalah cair ya. Nah, bagaimana kemampuan perusahaan untuk segera melunasi pembiayaan dalam jangka pendek? Jadi namanya sesuatu ada zat yang bersifat cair itu kan sangat cepat. Ibarat misalkan kalian membeli sebuah es krim di tengah siang matahari, cepat dalam beberapa detik habis. Nah, liquid artinya adalah cepat pembiayaannya langsung dilakukan. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Artinya liquid cepat gitu ya, pendek, jangka pendek. Kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya dalam jangka pendek. Dan terakhir, reliabilitas artinya adalah tidak ada istilah dalam ilmu ekonomi yang tahu Kak Dion ya, ataupun jika kalian tahu tentang reliabilitas itu silahkan di komen di YouTube ini, di video ini. Oke, adik-adik semuanya kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat video yang Kak bikin dan membuat teman-teman semakin mempersiapkan OSK-nya. Dan inilah video gratis yang buat adik-adik bisa persiapkan ya. Jadi sangat banyak sekali pembelajaran yang bisa kita raih dan meskipun kita ada berbagai keterbatasan tidak membuat adik-adik bisa semangat untuk belajar. Jadi sekali lagi semangat untuk belajar adik-adik dan sukses selalu. Demikian informasi yang bisa kalian sampaikan dan sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.